Selamat pagi. Hari ini hari Selasa tanggal 12 Mei 2020. Kita akan coba pantau situasi jalanan yang ada di Kota Medan ini ya. Dengan adanya pandemi COVID-19, bagaimanakah situasi jalanan? Apakah ramai ataukah apa sepi? Jadi kalau menurut pengalaman, di situasi normal jalanannya biasanya jam segini, jam 7.30 biasanya pasti macet ya. Kita lihat dulu. Ini kita sebentar lagi akan menuju Jalan Pintu 4 ya. Coba kita lihat situasinya. Ini kita menuju Jalan Pintu Air 4. Ini adalah kawasan Al-Azhar ya. Biasanya di sini pasti padat nih. Di pagi ini kita gampang aja lewatnya. Ini lumayan sepi ya, tidak terlalu banyak kendaraan. Tadi bergerak dari 7.30 ya. Kita lihat berapa lama perjalanan kita menuju tujuan. Ini jalanannya lumayan sepi, tidak terlalu banyak kendaraan. Sambil dengar radio ya. Kita sambil dengar radio Smart FM Tung Desem Waringin. Insight gitu ketika menghadapi kondisi ketika dinyatakan COVID-19, apa yang tadi Pak ingin sampaikan? Jadi saya dalam situasi pencekapan itu berkali-kali. Jadi kalau untuk ditinggal orang-orang yang saya cintai, yes. Kemudian pada waktu mengalami World Trade Center ditabrak itu saya juga mengalami situasi yang sangat mencengkamkan karena bisa merasakan emosi satu orang ruangan 2.200 orang dari 82 negara gitu ya. Ada orang New York yang harusnya meninggal dunia tapi karena ikut seminar jadi selamat gitu ya, karena saya jadi di sana. Ada orang Palestina di sana yang saya juga mau jadi pilotnya gitu ya. Jadi itu ya mencengkam sekali loh. Akhirnya mereka rukun, kemudian ditanya apa artinya hal ini untuk kamu. Terus artinya sama, suatu orang bisa meninggal dunia, orang yang Anda cintai juga bisa meninggal dunia. Lakukan yang harus lakukan apabila Anda masih hidup. Ini kita di Jalan Luku 1. Mengalami sampai kena tsunami pada waktu kena tsunami, sampai kena tsunami 2001 itu ya. Pada waktu saya buat 2001 saya pada waktu itu 2004 itu kan yang kena bom Bali itu 2004 pada waktu itu. Ini relatif sepi ya jalanannya, Kemudian saya ajak tidak terlalu ramai. terus Yang ada hanya beberapa saja kendaraan. Mungkin karena situasi ini membatasi gerak-gerik masyarakat, juga karena ada peraturan dari beberapa perusahaan dan instansi memberikan kelonggaran bagi karyawannya untuk WFH, work from home, bekerja di rumah. Jadi ini menyebabkan jalanannya juga relatif sepi. Jadi pembatasan pergerakan, pembatasan berkumpul, pembatasan berinteraksi secara sosial memang salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah atau
memutus penularan virus corona atau COVID-19. Ini kita sudah di samping flyover Jalan Ginting. Nih kalau kita lihat ya, lumayan sepi ya, lumayan sepi. Nah, ini kalau lurus kita ke ring road ya, menuju ring road. Sebelah kiri itu ke arah kita ke Brastagi, Jamin Ginting. Kita ke kanan ya. Kita ke kanan ini Jalan Jamin Ginting menuju ke USU yang paling familiar, USU Jamin Ginting. Kita ini belok ke kanan. Jadi tadi kalau ruten itu ke Jalan AH Nasution, Abdul Haris Nasution, atau yang paling sering disebut, yang paling familiar itu ke arah Asrama Haji, Asrama Haji Medan. Oke, kuning, hijau. Ya, Pak Polisi juga banyak yang standby mengatur, selalu sigap. Kalau kita perhatikan ya, angkutan umum juga nggak terlalu banyak beroperasi. Ini juga sangat membantu ya, melancarkan jalanan kota Medan ini. Ini kita masih longgar ya, longgar. Kita bisa di kecepatan di atas 60 km per jam ya. Biasanya kita di sini 40 km per jam sudah sangat kencang. Nah, kita bisa di atas nih, di atas 60. Di depan ini biasanya macet karena di sebelah kiri ada pajak atau pasar pagi yang biasanya ramai ya. Dan juga di depan itu ada Citra Garden dan ada sekolah yang sangat ramai biasanya, antar jemput anak sekolah, dan biasanya pun sangat-sangat padat ya. Tapi ini terlihat berhubung karena anak sekolah juga belajar di rumah, menerima pelajaran via sosial media atau alat komunikasi yang lain, jadinya di rumah saja menunggu setiap mata pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Jadi tidak ada yang diantar ke gedung sekolah, jadi makanya ini agak longgar. Ini di depan, sebentar lagi kita masuk ke area USU ya, Sumber. Ini lumayan longgar, tidak terlalu ramai.
Kampung Besem. selalu relatif terhadap sudut pandang orang lain. Karena setiap orang punya kebenaran masing-masing jadinya gitu. Di kitab suci pun ternyata Nah, ini sebentar lagi sumber ya. Sumber pajak USU ini biasanya ramai sampai ke simpang USU. Kita lihat ya, dampak dari situasi COVID-19 coronavirus 2019, apakah yang terjadi di jalanan? Biasanya ini macet. Ini hampir tidak ada hambatan ya. Gampang saja. Oh, ini agak sedikit panjang ya, tapi sudah hijau. Hijau. Sudah hijau, berarti kita jalan terus. Oke, nah, kita bisa lewat ya. Kita 11 menit perjalanan. Ini kita simpang Patimura, simpang Siti Hajar, simpang Brimob ya. Lumayan macet ya, lumayan panjang antriannya. Beberapa hari yang lalu paling kendaraan paling kita paling ada 5 ya. Ini sepertinya lebih dari 10 lapisan ya. Kita lihat apakah ini kan sudah hijau, apakah kita bisa langsung sekali jalan ataukah kita nanti sampai di ujung sana sudah lampu merah lagi. Kita lihat. Masih hijau, sejauh ini masih hijau. Masih hijau. Oh, berarti di depan longgar juga. Masih hijau. Masih longgar. Udah agak macet ya. Kita belok kiri nih. Kiri jalan terus. Lurus, kita lurus. Oke, ke kiri. Kita jalan Patimura. Jalan Patimura ini
jalan paling pendek ya saya rasa. Murah. Ya benar, jalan paling pendek ini. Ini tidak sampai 1 kilo ya dari Murah. Kemudian juga ada Pak Irfan di Jakarta, Pak Tung, prospek bisnis di masa wabah ini dan mendatang tuh masih ada apa enggak? Nanti sekilas Pak Tung jawab ya. Kemudian ada dari Balikpapan juga, terima kasih. Maaf ini namanya enggak ada, sebentar, namanya dari Ibu Rumini ya. Alhamdulillah Pak Tung sudah sembuh, bisa terdengar suara di Smart FM, memberi pengalaman semangat terhindar dari COVID-19. Oke. Kita akan coba ngebut ya, karena tadi itu bagus banget yang Pak Tung, bagus banget yang Pak Tung katakan, ya sampaikan tadi gitu ya. Ada 6 hal penting yang akhirnya Pak Tung coba rumuskan kembali dan tajamkan. Tadi satu sudah disampaikan, yaitu bijaksana. Nah yang kedua, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, apa nih Pak? Oke, langsung saya kebut ya gitu ya. Ya. Jadi bijaksana apa? Yang kedua itu kita sehat dan panjang umur. Misalnya kalau langkahnya Anda olahraga, makanya saya ditanya, Pak Tung sekarang kondisinya gimana? Saya bilang 125%. Puji Tuhan, amin. Kenapa saya bilang 125%? Karena saya lebih rutin olahraga today gitu ya. Push up. Dan kalau push up itu saya ngasih goal, itu minimal sekali aja. Jadi kalau males, ya sekali aja. Wes selesai gitu ya. Tapi begitu sekali ya tambah deh 15. Masih 15 lagi deh. Belum, jadi 70 kali gitu. Squat sekali aja. Treadmill, kalau treadmill 30 menit, trampolin jadi mulai senam untuk bahu, senam begini jadi mendadak jauh lebih fresh, lebih segar. Karena gini, minum air cukup nggak Anda, multivitamin, terus kemudian jadi untuk sehat panjang umur ternyata Anda tidak bisa wakilkan kepada orang lain. Mbak Ola, tolong saya bayar ya olahraga supaya saya sehat. Ya itu nggak bisa diwakilkan. Harusnya bisa dititip, tapi siapanya pun nggak bisa dititip. Dan saya nggak makan banyak semau-maunya. Mbak Ola yang rajin nimbang ya, yang diet gitu ya supaya saya sehat, langsing nggak ada. Jadi nggak bisa diwakilkan. Pagi-pagi saya nimbang. Ini kita menuju Jalan Jenderal Sudirman. Saya tiap hari masih video call
bisa bayar, Anda bisa minta bantuan bank, bahkan disubsidi bunganya oleh pemerintah. Tidak ada nyerah, Anda bisa minta rescheduling gitu ya, karena memang hari ini lebih parah dari 9798 kalau menurut saya gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, ini kekaya, uang itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Antisipasi, orang sukses itu antisipasi. Kemarin wartawan Kompas nanya ke saya gitu ya, kompas.com gitu nanya ke saya yang bidang properti bagus Mbak, hari ini bagus banget saya bilang. Dari setiap waktu ke properti selalu ada yang bagus karena selalu ada orang yang kepepet dijual di bawah harga. Saya menjual harganya di bawah 50%. You know gitu ya. Dan menurut data saya kan sampai ke Bapak, jadi hari ini tahun 2013 sampai 2020 itu jumlah penduduk Indonesia dapat bonus demografi 68,7 juta. Nah sekarang uang dicetak juga, utang ditambah. Apa yang terjadi dengan utang ditambah? Sama dengan uang beredarnya nambah. Uang beredarnya nambah. Ketika krisis berlalu, itu properti akan naik. Nah kalau sekarang diskon 50%, dugaan saya minimal nanti kalau sudah 2 tahun, 3 tahun naiknya 4 kali, 5 kali. Minimal 2 kali itu balik normal doang. Tapi kalau ini bukan yang balik normal karena uang beredarnya nambah karena bolongnya untuk pemerintah. Jadi kaya raya Anda belajar meluangkan waktu, terus kemudian mulai amati, bisa nggak pakai duit? Bisa, jadi makelar. Saya Anda nemu properti, Pak Tung, ini saya nemu properti ini diskon 70%. Ini harga pasar segini, ini harga segini 70%. Pak Tung mau nggak? Mau saya. Nanti kalau dijual, untung saya dikasih 20%. Oke, dari untung atau oke. Mau dijual, saya nggak bisa dijual atau enggak. Nah, itu kemarin saya live dengan Mas Andi Yaga Uno, juga dengan Pak Haritanu. Mereka tuh kaya sukses pada waktu masa-masa seperti begini. Di situasi yang sulit begitu ya. Lihat Usaha dan usaha cari makelar. Jadi makelar, nanti saya bayar hak saya beli perusahaan. Nanti kalau saya bayar 20%, nanti kalau sudah dijual saya bayar 20%. baik. Bisa Yang jadi makelar. yang Yang kelima, yang kelima. oke. Yang kelima itu adalah hidup bahagia. Jadi Anda bukan hanya kaya, sehat, kemudian begitu, tapi tidak bahagia. Caranya bahagia, saya pagi-pagi bangun sudah mulai tangan sepanjang sambil tersenyum. Terima kasih Tuhan. Oh yes. Terus kemudian itu apa yang bisa saya syukuri. Masih bisa bernafas. Istri saya sehat, anak saya sehat. Terus kemudian, masih bisa olahraga, masih bisa siaran sama Mbak Ola ini. Lumayan. Dalam kondisi begini orang lain susah. Saya masih income, masih jalan. Walaupun tetap menurun, walaupun tetap ada usaha-usaha yang terpaksa harus berkurang income-nya. Ada yang turun 90, terus ada yang tekor, ada yang harus saya tombokin Raden gitu Saleh ya. Oke lah gitu ya, tombokin ya sudah. Jalan Oke, Raden memang Saleh masa-masa juga sini, masa sosial, sudah gitu ya, masa berbagi. Nah itu yang kelima harus agak hidup bahagia, ini, apa yang Anda syukuri. Yang ramai. keenam, harus bermanfaat untuk orang Depan banyak. sudah hijau. Oke. Termasuk kenapa saya diajak siaran Smart FM, oh ya sudahlah, mau walaupun tidak dibayar berpuluh-puluh tahun. Berbelas-belas tahun gitu ya. Sejak 2003 saya siaran Smart FM, mau 17 tahun Pak Ola. Nggak dibayar 1 sen pun ya nggak masalah, ini bermanfaat untuk orang banyak, apa semua harus hitungan. Makanya kemarin pada waktu di BNPB, terus kemudian, atau begini ya, siaran mungkin dengan senang hati. Terus kemudian saya bilang bahwa, hoi, Anda itu bukan center dunia. Kalau Anda mau segar sehat itu salah satunya perhatian sama orang lain, bermanfaat untuk orang banyak. Wah, begitu saya ngomong gitu, mendadak begitu banyaknya orang minta semua dari saya. Ya, saya pilah-pilah mana yang penting, mana yang enggak gitu ya. Jadi tetap saya pilah-pilah mana yang membutuhkan, mana yang masih survive. Ya, mana yang masih bisa. Nah, orang ini sudah masih punya aset atau masih begini ya kita bantu. Nah, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Pak Tung, saya harus mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini, namun beberapa catatan yang tadi Bapak sampaikan
Jalan Putri Hijau. Saya Budi Sabaringin. Di seluruh Indonesia, terima kasih atas keikhlasan seluruh keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Kawan waktu Indonesia Barat. Ragam bahasa daerah Indonesia. Zauna dijaya kubu ni mainai kain latang kita kalau tanamio mau di main zazi kita mengadakan corona nggak mingazi latang min mingol ngazi latangan ngazi latang pemerintah latang tenaga medis atau berusaha untuk mencegah penyakit ini. Semoga wartawan Elsyida tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. Kita dengarkan lagu baru dari band Raja dengan judul Jangan Mudik. Jangan dulu mudik, tunggu sampai semua aman. Walau rindu kampung halaman, bulan Ramadan di rumah aja. Jagalah Anjur pemerintah di rumah aja. Kita sudah jalan
KL Yosgarso. Ini lagi ada proyek ya. Sebelah kanan. Masuk jalan Alfalah.
Bilal ya. Ini kalau kita lurus juga tetap jalan Bilal. Ini kita belok ke kiri, ke kanan juga jalan Krakatau ya. Ini kita ke kiri, jalan Krakatau. Sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Lumayan ya, lumayan ramai. Oke, sebentar lagi kita udah mau sampai. Demikian tadi situasi perjalanan kita dari tadi jalan Pintar 4 itu yang biasanya macet tadi longgar ya, itu sekolah Al Azhar. Jalan Jambu Gunting juga tadi lumayan longgar. Tadi agak ramai itu di jalan Jalan Patimura, simpang Rumah Sakit Siti Hajar atau simpang Brimob tadi agak ramai. Oke, kita udah sampai. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu.